Suatu sore yang tenang, empat sahabat duduk bersama di sebuah taman. Mereka berbincang tentang banyak hal. Namun, salah satu topik yang mereka bahas adalah pentingnya nilai kemanusiaan, seperti yang diamanatkan oleh sila kedua Pancasila. Aku merasa dunia semakin keras aja. Banyak orang yang lupa bahwa kita itu sama. Kenapa ya? Kadang orang bisa begitu kejam satu sama lain. Aku juga sering merasa begitu. Sepertinya rasa empati itu mulai luntur di beberapa tempat. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup akan jauh lebih baik kalau kita saling menghargai. Betul, kalau kita bisa menenangkan rasa kemanusiaan di hati kita masing-masing, pasti banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan lebih damai. Aku selalu percaya bahwa keadilan itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, aku juga setuju, tapi masalahnya bagaimana caranya kita bisa menanamkan nilai-nilai itu ke orang-orang. Kadang kita sudah mencoba berbuat baik, tapi tetap saja ada yang tidak peduli. Mereka semua terdiam sejenak merenungi pertanyaan Andi. Nilai kemanusiaan meskipun sederhana ternyata tak selalu mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa menunjukkan sikap yang adil dan beradab kepada orang lain, mungkin lambat laun mereka akan mengikutinya. Tindakan itu lebih kuat daripada kata-kata kan? Ya, benar juga. Kalau kita sendiri belum bisa menerapkan nilai kemanusiaan, bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain melakukannya? Jadi semua ini memang dimulai dari kita. Aku pernah punya pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandangku soal ini. Waktu itu aku melihat seorang pengemis di jalan. Awalnya aku hanya merasa kasihan, tapi kemudian aku sadar rasa kasihan saja tidak cukup. Dia butuh dihargai sebagai manusia, bukan hanya diberi uang receh. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku ajak dia bicara, ternyata dia punya banyak cerita. Dari situ aku belajar menghargai orang itu bukan hanya soal materi. Kadang hanya dengan mendengarkan mereka, kita sudah menunjukkan rasa kemanusiaan yang sebenarnya. Pengalaman yang bagus. Aku juga pernah merasa seperti itu. Kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita. Kalau kita mau mendengarkan, mungkin kita bisa lebih memahami kenapa seseorang bertindak seperti itu. Jadi, sebenarnya semua ini tentang empati ya. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain, kita mungkin bisa membuat dunia ini jadi tempat yang lebih adil. Aku rasa tindakan kecil itu penting, seperti memberikan senyuman, membantu orang yang kesulitan, atau bahkan sekadar tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan. Aku juga percaya pada kekuatan hal kecil. Kadang, satu tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Mungkin dengan terus melakukan hal-hal kecil, ini kita sedang membangun fondasi bagi dunia yang lebih adil dan beradab. Meski terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Empat sahabat itu menyadari bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya slogan. Itu adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari tindakan terkecil hingga terbesar. Hari sudah semakin sore. Aku senang kita bisa mengobrol soal ini. Aku merasa lebih yakin untuk terus menjalani hidup dengan memegang teguh nilai kemanusiaan. Aku juga ini mengingatkanku bahwa selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Semoga kita bisa terus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ingat, meski tindakan kita kecil, dampaknya bisa besar. Mari kita terus berusaha. Dengan semangat mereka melangkah pulang, membawa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hati mereka. Sore itu, mereka mengingatkan diri sendiri dan satu sama lain bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah terkecil.